Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dans di pembahasan Suikoden. Di video kali ini, gue bakal ngelanjutin pembahasan yang kemarin, yaitu review manga Gensho Suikoden 3 volume 2 chapter 2. Dan oke, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Setelah chapter 1 yang penuh dengan prolog dan flashback Chris Longfellow dan juga Hugo, di chapter 2 kita udah mulai masuk ke timeline sekarang. Di awal pembukaan chapter 2, kita diperlihatkan sebuah peristiwa yang cukup besar, yang dimana di sini terlihat ada orang dari klan Almakinan dan beberapa klan lainnya. Mereka semua sedang berusaha lari dari sebuah ledakan besar yang mengancam nyawa mereka. Yap, bagi kalian yang udah main Suikoden 3 pasti tahu kalau itu adalah ledakan dari True Fire Rune yang dipegang Flame Champion pertama pada saat itu. Lanjut ke masa sekarang, terlihat Hugo, Lulu, dan Fubar yang dalam perjalanan pulang setelah bermain di sungai. Mereka melihat sesuatu yang mencurigakan berkat insting Fubar yang sangat tajam. Lalu sesampainya di desa Karaya, Lulu dan Hugo ingin menceritakan kejadian tersebut kepada Lucia. Tetapi saat mereka menanyakan keberadaan Lucia, Lucia mengatakan kalau Lucia sedang dalam rapat penting tentang perang antara Zexen dan juga Grassland. Yap, seperti yang kita tahu, di awal game Suikoden 3, Lucia sedang merencanakan kesepakatan gencatan senjata antara Grassland dan juga Zexen. Dan ya, waktu detailnya yaitu setelah kematian Kapten Galahad dari kubu Zexen dan banyaknya prajurit Grassland yang gugur dalam pertempuran. Jadi, situasi yang menyulitkan membuat penduduk Grassland bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Banyak penduduk Grassland yang sudah tewas di pertempuran selama ini, yang artinya jika melanjutkan peperangan ini, maka kekuatan Grassland akan semakin melemah. Di sisi lain, mereka juga sebenarnya sudah hampir mencapai kemenangan. Tantangan mereka yang terakhir adalah seorang ksatria wanita Zexen berambut putih yang bernama Chris yang mengubah keadaan 180 derajat di peperangan terakhir. Saat mendengar nama ksatria Zexen yang dibicarakan di dalam rapat tersebut, wajah Jimba yang tadinya serius langsung berubah menjadi murung dan cemas. Apakah itu karena Jimba takut atau karena ada hal lain? Ya, kita lihat aja nanti. Nah, saat Hugo kembali ke desa Karaya, Sergeant Joe menyuruh Hugo untuk sparring atau simpelnya latihan bertarung melawan Sergeant Joe. Dan di sini diperlihatkan bahwa Hugo sudah berkembang sangat pesat setelah time skip flashbacknya di chapter 1 kemarin. Setelah latihan Hugo selesai, Lulu dan Hugo memutuskan untuk menceritakan kejadian yang mereka alami kepada Jimba. Tapi sebelum ke pertanyaan utamanya, Lulu menanyakan kenapa Jimba belum menikah dan memiliki pasangan yang dia cintai. Tetapi Jimba berusaha menghindari pertanyaan tersebut dengan mengatakan kalau pernikahan adalah hal yang sangat sakral atau bukanlah hal yang mudah. Nah, di sini mungkin kita udah tahu ya kebenaran dari Suikoden 3, tapi di manga nanti bakal disinggung lebih detail dan gua nggak bisa spoiler di sini bagi yang belum tahu. Balik ke story-nya, masuk ke pertanyaan utama, Hugo menceritakan tentang kejadian yang mereka alami kepada Jimba. Jadi, mereka melihat beberapa orang misterius di tengah hutan yang menghilang begitu saja seperti hantu. Karena itu, Hugo yang masih polos menanyakan kepada Jimba apakah dia percaya akan keberadaan hantu atau tidak. Nah, tapi Jimba yang udah tahu kalau ada hal yang janggal dari kejadian yang diceritakan Hugo dan Lulu, ia menyuruh mereka untuk menutup mulut dan pamit pergi begitu saja dengan wajah panik dan terburu-buru. Tak lama kemudian, Lucia memanggil Hugo untuk berbicara empat mata. Dan ya, Lucia meminta Hugo untuk mengantarkan surat yang berisi ajakan gencatan senjata kepada konsil atau anggota Dewan Zexen yang berada di Final Day Zexei. Lalu akhirnya Hugo berangkat bersama Fubar, Lulu, dan juga Sergeant Joe. Tapi sebelum keberangkatan Hugo dan yang lainnya, Lucia dan Lucy memberikan pelukan hangat kepada anak mereka karena memang perjalanan yang akan dilalui Hugo dan yang lainnya memiliki resiko yang sangat besar. Mereka bisa saja dibunuh oleh orang-orang Zexen sehingga mungkin saja pelukan itu adalah pelukan terakhir mereka antara ibu dan anak. Singkat cerita, mereka berhasil menyelesaikan misi mereka. Tetapi selama perjalanan mereka menuju Final Day Zexei, 4 dari 5 penginapan yang mereka datangi menolak mereka secara mentah-mentah. Mereka mendapatkan perlakuan rasis seperti itu karena mereka adalah orang-orang Grassland yang dipandang menjijikan oleh orang-orang Zexen. Sehingga mereka tidak bisa istirahat sampai di penginapan kelima yang mereka datangi. Dan juga mereka disuruh menunggu lama saat sampai di gedung konsil Zexen, ditambah yang menemui mereka bukanlah konsil Zexen, melainkan hanya perwakilan mereka. Ya, bisa dibilang kedatangan mereka sebagai pembawa pesan sama sekali nggak dihargai oleh pemerintah dan mayoritas warga Zexen. Berganti ke sudut pandang Chris, setelah peperangan terakhir mereka melawan Grassland, Chris merasa muak dengan sikap para konsil Zexen yang tidak menghargai para ksatria yang tewas di medan pertempuran. Mereka malah mengadakan festival kemenangan yang bersamaan dengan kenaikan pangkat Chris sebagai kapten Zexen yang baru. Dan juga Salom melihat tindakan konsil dan anggota pemerintah Zexen yang mencurigakan, sehingga Salom sadar bahwa ia harus mengawasi gerak-gerik para konsil secara diam-diam.
Setelah semuanya selesai, Chris akhirnya diberi waktu libur dan memutuskan untuk pulang. Tapi sesampainya di rumah, ia melihat ada seorang kakek tua aneh yang memaksa Butler untuk memberitahu keberadaan Wyatt Longfellow. By the way, Butler itu nama pelayan keluarga Longfellow yang ngurusin Chris dari kecil. Karena melihat kalau kakek tersebut sangat keras kepala, akhirnya Chris mengatakan kalau ayahnya sudah tewas dalam peperangan melawan Graceland 17 tahun yang lalu. Barulah setelah Chris yang mengatakan hal tersebut, akhirnya si kakek mengerti dan meninggalkan mereka. Tapi ternyata setelah cukup jauh dari keramaian, kakek yang mendatangi rumah Chris bukanlah kakek biasa yang mencari keberadaan Wyatt. Melainkan itu adalah Hubert yang sedang mencari Wyatt karena Wyatt memegang salah satu true rune tipe elemental, yaitu True Water Rune. Dan entah bagaimana dan dari mana, setelah mengetahui kalau Wyatt tidak ada di Zexen, Hubert berasumsi bahwa Wyatt sedang berada di desa Karaya. Keesokan harinya, Chris ditugaskan untuk memimpin para kesatria Zexen untuk bernegosiasi tentang gencatan senjata antara Zexen dan Graceland di perbatasan wilayah mereka. Yap, setelah menerima tawaran gencatan senjata dari Graceland yang disampaikan oleh Hugo, sepertinya para konsil lebih memilih jalan damai. Dan singkat cerita bertemulah antara kubu Zexen yang dipimpin oleh Chris dengan 3 perwakilan klan Graceland yaitu klan Karaya, Cisa, dan juga Lizard. Tetapi saat sedang merembukan keputusan terakhir, tiba-tiba kubu Graceland mendapatkan sebuah kabar buruk bahwa pemimpin klan Lizard yaitu Lord Jepon, ia telah tewas karena serangan kejutan yang dilakukan Zexen ke markas Lizard Clan. Dan akhirnya setelah merasa ditipu oleh Zexen, para Gracelander yang berada di sana menjadi marah dan menutup jalan pulang para kesatria Zexen dengan niat menghabisi mereka semua pada saat itu juga. Lalu, Zexen yang mengetahui serangan tersebut, mereka kehilangan lebih dari setengah pasukan mereka dan tidak memiliki harapan untuk selamat maupun meminta bala bantuan. Salo mengatakan kepada Chris dan anggota Six Knights lainnya bahwa yang bisa mereka lakukan sekarang ini hanyalah kabur ke desa Karaya yang jaraknya paling dekat dari sana dan membakarnya agar para Gracelander tidak menyerang Brass Castle. Beralih dari konflik Zexen dan Graceland, kita diperkenalkan sekelompok petualang yang terdiri dari 5 orang. Mereka adalah Ace, Joker, Jax, Queen, dan pemimpin mereka yang bernama Gedo. Gedo mengatakan kalau mereka mendapat kontak atau panggilan dari seseorang yang berasal dari desa Karaya. Tetapi sesampainya di desa Karaya, mereka tidak bertemu orang yang memanggil mereka. Dan justru mereka malah hampir dibunuh oleh Ayla yang mengira kalau mereka adalah orang jahat. Nah, jadi di sini udah mulai nih ada perbedaan antara manga dan juga game. Yang dimana kalau di game Suikoden 3 itu kalau seingat gua, Gedo chapter 1 dia bakal pergi ke desa Karaya dan ketemu Jimba. Sedangkan di sini di manga Genso Suikoden 3 si Jimba ini yang manggil Gedo ke desa Karaya memang, tapi ternyata begitu Gedo datang ke desa Karaya, dia bingung. Loh, Jimba ini kemana gitu? Dia manggil gua kok tapi nggak ada gitu. Karena kan kemarin kita tahu bahwa setelah Hugo pulang dan cerita tentang hal yang mencurigakan di hutan kepada Jimba, Jimba kan langsung panik dan dia langsung pamit sama Hugo. Dia juga bilang, Hugo, lu jangan cerita tentang ini ke siapa-siapa ya gitu selama gue pergi. Lanjut lagi ke story-nya. Setelah menjelaskan kalau mereka bukanlah orang jahat, Ayla mengajak mereka berkeliling wilayah Graceland yang ada di sekitar desa Karaya sambil menceritakan banyak hal unik yang ada di Graceland. Tetapi di saat mereka sedang menikmati pembicaraan, tiba-tiba Ayla merasakan hal buruk berkat spirit dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada sosok jahat yang sedang membantai dan membakar desa Karaya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Bukan cuma Ayla, Hugo yang pada saat itu dalam perjalanan pulang dan sudah sangat dekat dengan desa Karaya. Bersama dengan Lulu, Sergeant Joe dan juga Fubar, ia langsung bergegas ke desa Karaya yang sedang terbakar pada saat itu. Sesampainya di sana, ia mendengar kalau orang-orang Zexen lah yang membakar desa mereka dan juga membantai para penduduknya termasuk wanita. Lalu saat Lulu sedang mencari ibunya, tiba-tiba dia bertemu Chris dan langsung menyerangnya karena rasa kesalnya terhadap orang-orang Zexen yang telah membantai dan membakar habis desanya tanpa tersisa. Tapi karena kemampuannya yang tidak seberapa dan menyerang Chris tanpa perhitungan, akhirnya Lulu pun tewas di tangan Chris karena tebasan Chris yang tepat mengenai arterinya, sehingga pendarahan Lulu tidak dapat dihentikan. Melihat Lulu yang tewas di hadapannya, Hugo langsung mengeluarkan pedangnya dan berusaha membalaskan dendam Lulu. Tetapi Sergeant Joe yang mengetahui bahwa mereka sedang dalam keadaan yang tidak diuntungkan, ia berusaha menahan Hugo agar Hugo tidak bertarung melawan Six Knights. Hal itu membuat Hugo marah, ditambah Chris yang pergi begitu saja dan meminta maaf tanpa rasa menyesal. Membuat Hugo semakin marah karena banyak penduduknya dibantai dan desanya yang telah dibakar habis tak tersisa.
Lalu, karena merasa dirinya yang terlalu lemah dan tidak dapat melawan para Zaxxon pada saat itu, Hugo hanya bisa merenung di depan kuburan Lulu sampai Shiba dan para Lizard datang untuk menolong mereka. Dan karena kesedihannya yang tak bisa dibendung lagi, akhirnya Hugo menangis sangat kencang di depan Sergeant Joe dan yang lainnya. Meskipun sebenarnya sebagai seorang pejuang karaya, Hugo merasa malu untuk menangis ketika kesedihan sedang memenuhi hatinya. Dan ya, mungkin segitu aja. Volume 1 chapter 2 ditutup dengan dimulainya konflik baru antara Zaxxon dan Graceland. Gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikomori.